Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari buku tema 2, Selalu Berhemat Energi. Pada subtema 1, pembelajaran ke-1, Sumber Energi. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Apakah kalian tahu apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contohnya adalah gambar. Teks visual dapat dipahami dengan cara melihat. Ini adalah contoh teks visual. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Caranya ada 3, yaitu yang pertama, mencermati dan mengamati teks visual dengan baik. Yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. Yang ketiga, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Nah, contoh teks visual gambar tadi itu terdapat informasi-informasi penting, yaitu yang pertama, gambar di samping menceritakan tentang aktivitas manusia di bawah sinar matahari. Dan yang kedua, gambar tersebut menjelaskan tentang manfaat sinar matahari bagi keluarga. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Nah, gagasan pokok pada contoh teks visual di atas yaitu matahari, sumber kehidupan di bumi. Terus gagasan pendukungnya ada 2, yaitu yang pertama, matahari, sumber kehidupan di bumi, dan peran matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, contoh teks visual di atas apabila dibuat paragraf, maka berbunyi matahari, sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring terjadinya perputaran bumi, maka pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, matahari berperan pada siklus atau perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, sehingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk
keberlangsungan hidupnya. Yang kelima, matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang kedelapan, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya provitamin D menjadi vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Penny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Penny untuk membuktikannya. Amatilah percobaan ini.
Ayo membaca. Kisah Ali, si biji energi. Aku Ali, si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, coba anak-anak temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Di bawah ini, sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, ini contoh peta konsepnya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, coba amatilah gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. Yang pertama yaitu, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan itu terpenuhi? Nah, Ibu bantu jawab. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawabannya, jika permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan meningkat. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan jagung tersebut terpenuhi? Nah, yang harus dilakukan agar permintaan jagung terpenuhi yaitu dengan menambah pasokan jagung. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya.
Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita jaga keberataannya. Minyak bumi, emas, dan besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, ini ada tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Kalian bisa menjawab tugas ini di rumah dan didampingi orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.